Langsung aja untuk pertama kita bahas tim yang bakal bertanding, bakal berangkat ke Rumania, yaitu Bigetron. Bigetron kan kita udah tahu lah ya, dia mewakili Indonesia di ISF. Dan gimana nih, karena Bigetron ini kalau misalnya pre-season itu kan dia super strong ya, bener-bener kuat banget, kayak sampai ya itu Kolius bilang bisa main pada saat itu kan. Cuma tiba-tiba di week kemarin mereka masih ada menang, cuma di week ini benar-benar kebantai banget. Itu kenapa? Ini gue udah nggak tahu sih, maksudnya kayak bolongnya di mana tuh udah benar-benar bingung. Mungkin langsung dari Mirko loh. Gimana nih? Si Bocildron ya. Oke. Kalau dari gue sih, kalau fans-fans PH biasa ada apa? Excuse yang khas banget nih kalau timnya kalah. Oke, Lagi betul. saving strat. Oh iya. Itu bukan PH sih? Iya, sebagai Bocildron gue strategi gitu, saving strat. Tapi nggak, kalau realnya sebenarnya kayaknya memang dari individual playernya, mereka tuh kehilangan identitas nggak sih? Kayak sejak Finn masuk, Finn itu lebih ke arah bonus yang bisa mengarahkan individual skill semuanya yang udah bagus dari awal. Tapi sekarang rasanya jadi mereka terlalu reliant on Finn. Mereka mainnya Finn bikin shot call, kalau Finn shot callnya benar, menang. Kalau Finn inisiasi benar, menang. Tapi kalau Finnnya blunder, kalah. Udah, tiap kali juga kalau Finnnya kepoke, mati duluan, terpick off, bingung, nggak ada organize sama sekali dari play team fight-nya, ngambilnya gimana. Dan Super Ken juga jadi template mainnya. Oke. Ya nggak sih? Iya. Tapi akhirnya, towards the end, mereka udah balik lagi. Gue lihat Super Ken-nya dikasih farming sendiri, dia udah mulai mirroring dan melakukan play individual yang makro-centric yang kita bahas. Itu Super Ken bikin dia special itu yang itu kan, makro-centric gameplay dia, mirror trading gitu. Dan akhirnya udah mulai balik ke sana. Tapi mungkin telat nggak sih? Lumayan. Nah ini yang mau gue bahas sih sebenarnya Jo. Sebenarnya ini problem mirip sama RRQ ketika Finn masih di sana kan. Jadi kayak memang mereka Finn sentris. Jadi Finn itu sebenarnya player bagus. Cuman ketika lu dependent sama seorang Finn doang itu nggak bakal works gitu loh. Dan memang dari Bigetron itu sendiri kelihatan dari playstyle yang mereka kan stick to the book. Contohnya waktu kemarin ya ketika mereka game pertama yang mereka mau coba nge-push ke arah Fanny yang pas Bigetron ketemu sama siapa waktu hari Sabtu, gue lupa. Bigetron lawan Iya, mereka kan Shelly Boy pakai Fanny. Mereka kan nge-push ke arah Purple Buff terus kan. Mau coba ngambilin Purple Buff Shelly Boy sampai benar-benar dibikin susah deh. Tapi ketika dibalikin sama teman-teman dari Alter Ego yang Kufranya benar-benar dapetin momentum dari Purple Buff, nanti boleh ditampilin. Nah, itu tuh langsung abis. Bigetron itu jadi kayak stick to the book. Oke, abis A ke B, B ke C, C ke D. Setelah itu patah, mereka bingung langsung. Wah, gue mau ngapain lagi gitu. Kayak kok ini tiba-tiba movement mereka tuh fail. Dan bener, gue setuju sama kata Mirko, setiap kali Finn ke takedown, berantakan. Itu yang jadi problem sebenarnya dari Bigetron jadinya. Jadi lebih ke adaptasi, improvisasi, sama ya cari shot caller lain deh gitu. Karena kan ketika memang Finn-nya juga udah ke takedown, dia nggak bisa sambil open map gitu-gitu kan. Atau buat momen sambil nungguin momen kan. Jadi ya memang teman-temannya harus bergerak juga. Ya jadi kayak kita ngeliat Bigetron masa lampau gitu ya, zaman dulu yang emang bener-bener textbook banget kan. Ya sekarang ngeliatnya gitu. Kalau dari Lupis as pro player X ya, ngelihat BTR sekarang nih yang semakin berlalu minggunya malah bukan semakin membaik, apalagi mau ISF, tapi malah semakin ngaco sih. Kalau yang gue lihat sih emang lebih karena gue godlaner ya. Emang Saken tuh dari gue di stream juga. Oh Sakennya berarti ya? Emang Sakennya. Jadi walaupun emang mungkin ada feed segala macem atau token, tapi gue percaya butuh satu momen ketika lo godline fat, lo bisa comeback kayak Kadera, kayak Geek. Geek itu tipikalnya mungkin kalau early-nya fail, oke mereka sabar dulu main pada godline. Tapi di BTR nggak bisa. Kayak gue nggak pernah lihat momen di mana yang week kemarin ya. Tekanin nih tadi, potong lagi. Oke, kayak week kemarin tuh nggak ada momen di mana kayak Kadera gitu. Kenapa kita bisa bilang Kadera godline bagus? Karena dia bisa buat momen. Ya, dia bisa ada momen di mana ketika Gotai udah ngangkat dia gendong. Tapi Saken gue nggak pernah lihat. Itu salah satu kayak lu tuh godline, lu young, lu bener-bener apalagi di ISF nanti, gue harap dia cepet improve ya. Karena di ISF kita nggak tahu, apalagi banyak negara-negara yang kita nggak tahu juga yang strategi gimana, mainnya gimana kan. Bener-bener banyak kejutan lah. Kalau dia di Indo kayak gini, takutnya dikagetin sama mereka juga lebih habis lagi. Karena gue dulu lawan negara yang aneh justru ada aja hal ya. Iya betul. Mungkin tak ada apa, entah mungkin bagi mereka isinya OP, wah nggak tahu lainnya gimana kan, wah itu. Jadi gue tekanin buat Saken sih kalau POV gue.
Itu penting banget di platform. Nah ini gue mau dikit tambahin ya. Sebenarnya ini juga yang terjadi sih. Bigetron itu kan playstyle-nya sebenarnya ujung tombaknya itu tadinya mereka tuh bukan di Saken kan, tapi lebih ke Super Ken. Super Ken itu bisa dibilang playstyle-nya itu similar atau terlihat mirip dengan Kairi yang dimana dia nggak perlu dependen sama teman-teman lain, tiba-tiba dia level 15 and then bisa gendong teman-temannya. Tapi itu nggak terjadi lagi belakangan ini. Itu yang juga hilang dari identitasnya Bigetron. And then Kecuali yang kemarin dia main Joy. betul, kecuali yang pas dia main Joy itu lain cerita. Nah tapi yang lain-lainnya, ini Super Ken ini kayak terlihat entah kena pressure, entah maksudnya bukan di in-game ya, tapi pressure dari dirinya dia sendiri atau gimana. Jadi Super Ken ini kelihatan nggak bisa gendong teman-temannya, nggak bisa bersinar atau jadi ujung tombak. Sedangkan satu lagi yang ada adalah Moreno dan juga Kaye. Ini mau siapa yang mau dipakai sih jadinya? Nah, itu yang kita bahas juga kan. Iya, ini juga sempat kita bahas. Jadi kayak ya lu identitasnya jadi nggak bakal ketemu nih, karena sebenarnya Kaye sama Moreno itu kan punya spesialnya masing-masing. Dan gue nggak bilang kayak pakai satu aja, enggak. Cuman kayak ketika memang udah satu turun, ya lu mantapin mau playstyle yang kayak gimana gitu, jangan sampai hilang juga kayak kemarin lagi. Gue tambahan lagi sih sebenarnya ini. Kalau untuk Kolius kan kita ngomongin Moreno dan Ki ya. Jadi udah banyak banget masalahnya. Berarti kita udah oboke dari Saken, dari Super Ken-nya tadi, Vin, segala. Tambahan lagi juga menurut gue kan yang terbang ke Romania itu Race Boy ya, bukan Aldo. Aldo bakal take a break. Ini mungkin menjadi juga sedikit ada masalah dalam draftnya. Karena dari tadi juga, dari kemarin, Game 1 BTR lawan, gue lupa lawan siapa, pokoknya ada Kadita Cloud dan mereka ambil Beatrix gitu loh. Hero yang sangat Gig, vulnerable, iya. lawan Geek, iya. Mungkin ada nggak sih shift sedikit dari Aldo-nya juga, mungkin memberi Race Boy jadi full head coach, atau mungkin ada clash dari strategi mereka, dari draft mereka, sampai draftnya juga menurut gue nggak kayak Bigetron yang biasa, nggak kayak Aldo dan Race Boy yang biasa, yang kita udah lihat dari season 11-12. Oke. Gue mau nambahin kali deh. Itu kayak lebih ke ini sih, knowledge player. Gue sebagai MM ya. Itu kalau coach bisa nanya, lo enaknya apa? Gitu loh. Gue biasa gitu Devos, kan The Jones segala macam kan. Mungkin kalian nilai kayak Zes udah bagus, tapi bahkan dia pun nanya ke player. Gitu. Jadi itu knowledge player sih. Kalau menurut dia Beatrix enak ya berarti salah di knowledge ya. Jadi lo nggak bisa full blame ke coachnya atau drafter, tapi salah di lo kenapa lo pick itu. Kecuali memang coachnya yang memiliki keputusan penuh tanpa ada campur tangan Itu player. baru Kecuali. pure salah coach. Udah dari emang kayak perjanjian awalnya kayak player nggak bisa ikut campur. Tapi gitu itu jelek kan. sih biasanya. Nggak ada yang tahu ya jadinya ya. Biasanya Burkernya menurut gue better 5 otak dari 6 otak daripada 1 sih. Iya betul. Untuk draft ya. Benar. Tapi ya balik lagi untuk Bigetron terlalu banyak bolongnya entah di ROM, Saken juga dari Hero Pool, karena kita lihat kemarin beberapa game Bigetron emang udah unggul dan dia ada Cloud, tapi Cloudnya juga nggak perform. Dimana Cloud itu sebenarnya hero yang tier S juga kan. SS kayaknya di meta sekarang ya. Betul. Tapi ya tetap aja gimana pun kita tetap dukung yang terbaik untuk Bigetron.